Pemirsa, ini kita sore ini ada di Kandeman, Kabupaten Batang, bersama konsultan handal kami. Inilah beliau, Bapak Agus. Salam Durio Lover Indonesia. Ya. Salam petani. Beliau yang telah bimbing Pak Haji Putra untuk mengolah lahan seluas 1,5 hektar. Ada berapa pohon durian? Masuk 155 pohon. Jarak tanam kita bikin 7 kali 7. Ya. 7 kali 7 meter. Terdiri dari jenis apa saja? 80 sangking. Yang 15% duri hitam, sisanya itu kita tanami kelengkeng sama suku tembaga. Ini investasi sebesar ini kira-kira menghabiskan berapa untuk yang tadi ada 150 ini? Kalau investasi terbesar dari tanah ya, karena kebetulan harga tanah di sini cukup lumayan tinggi. Harga tanah di sini udah dengan luasan 1,3, beliaunya itu beli kurang lebih sekitar di angka 800 jutaan. Jadi kalau dikalkulasi dengan jumlah total modal untuk segala macam ya mungkin tidak seberapa. Untuk pohonnya saja kita katakan ya dari 155 pohon, anggaplah per batang kita pukul rata aja 750. Itu kan nominalnya juga belum nyampe 150 juta, belum ada seberapanya dari total. Investasi terbesar kan di tanahnya ya. Di tanahnya. Iya, metode Seumpama kita perawatan punya di sini. tanah yang nganggur lah istilahnya, atau ditanami keras, pohon keras yang mungkin kurang potensi, kan lebih baik seperti ini. Oh iya, jauh. Sekarang kami tanya Pak Profesor. Jangan profesor itu jabatan loh. Saya digaji negara nanti loh. Negara tidak gaji saya. Selamat siang Pak Dul. Negara tidak gaji saya. Ya, terus sekarang gini, dalam kurun waktu 3 tahun, perkiraan dengan tinggi itu bisa dilihat di kamera. Ya, ketinggian kurang lebih 2 meteran. 2 meteran ya. Kan bisa menghasilkan mulai panen. Kira-kira berapa tahun? Sesuai target rencana perkiraan di 2 tahun ke depan nanti. Jadi nanti pas musim panen, karena usia dari bida sendiri kurang lebih sekitar 150 harian, 140 sampai dengan 150 hari, mulai dari pasca pembungaan sampai dengan buah matang itu usianya segitu ya. Jadi perkiraan di 2 tahun setengah mungkin, sekalipun belum keseluruhan ya, kita pasti sudah bisa mendapatkan. Soal jumlah itu nanti kembali lagi ke perawatan, masalah cuaca, banyak hal, banyak faktor lah. Tapi kita perkirakan di 2 tahun setengah ke depan kita sudah bisa merasakan seperti apa sih rasa durian, kualitas durian yang kita tanam di kebun Kandeman ini. Ini kan dengan kualitas durian yang bagus ya, premium semua. Satu Premium mesangking, yang kedua duri hitam, itu kelas durian premium semua. Kalau untuk pasar sekarang satu butir dengan rata-rata 2 kilo atau 3 kilo itu berapa? Ini ambil contoh punyaku aja ya. Harga sekarang itu rata-rata baik saya maupun beberapa teman yang kebetulan udah panen, per kilo kita jual 400.000 1 kilo. Sementara satu butir itu rata-rata 2 kilo, 2,5, 2,6 sampai 3 kilo. Berapa itu? Per butir. Kalikan aja 400.000. Harga sekarang. Rata-rata jika nanti di 2, 3 atau 4 tahun ke depan sudah banyak yang nanam dan sebagainya, tapi saya masih punya keyakinan harga kurang dari 200.000 per kilo enggak lah. Masih jauh itu, pasti lebih itu. Semurah-murahnya 200.000. Satu butir kena 2 kilo. Berarti artinya bisa dihitung satu pohon itu cuman kita butuh menghasilkan berapa juta saja. Mungkin satu pohon 1 juta aja sudah cepat kembali modal. Satu pohon 1 juta, tapi saya yakin lebih ya. Satu pohon 1 juta itu dengan apa namanya? Artinya itu hanya satu butir kalau satu dengan butir. harga Artinya dengan ketika itu mendapatkan satu pohon lebih, jelas itu berarti sudah bertambah. Ini proses pembuatan pupuk kandang ya. Ya, organik semua. Terus ini yang disak ini apa ini? Itu terdiri dari ada yang namanya dolomit, ada molase, ada beberapa penambahan E4. Jadi semua yang tertanam di sini sementara ini kita masih menggunakan total organik.
Baik Pak, ini cuaca sudah terang, mari Wah, kita ke kebun. Ngono kae. Panas. Lah dikira Ini campuran 10 lapis. apa ini Pak Agus? Itu sekam kotoran ayam. Sama, Kotoran ayam, terus sekam padi. terus ini yang Jadi ini ada, ya itu ada itu tuh apa namanya? Pakai dolomit. kapur. Dolomit, Nah ini dolomit. pupuk apa ini? Itu empat. Pak Adi, sama kita lihat molase. dulu ini pupuk apa? Molase. Empat. Molase. Untuk mengaktifkan apa namanya? Bakteri yang Iya. ada di situ. Ya tentunya nanti lebih jelasnya bisa konsultasi langsung kepada Pak Agus. Boleh. Ini Pak Agus, kita lihat pohon ini cukup subur ya. Nerucuk terus, ini ada pupus yang baru tumbuh. Ini namanya durian apa ini? Ini kebetulan durian bawor. Kita kemarin tanam durian bawor itu cuma 5 batang. Jujur kalau saya sendiri ya kurang begitu menarik menurut saya untuk jenis durian bawor. Jika ditanya kenapa, mungkin biarkan cukup saya yang ya. Tak jelas saya kurang menarik lah kalau untuk bawor. Sekalipun banyak teman-teman yang mengatakan untuk bawor sendiri itu posisinya mereka juga berhitung sekian keuntungan sekian, tapi saya enggak, saya kurang seneng. Cuman memang di sini kita tanam bawor juga, kenapa? Karena mungkin juga ada sedikit keuntungan bagi kita nantinya. Ada musangking, karena kebetulan di kebun saya yang di Sukorejo sana itu ketika proses pembungaan saya juga memanfaatkan bunga dari si bawor. Karena saya sebagian itu hampir semua, malah aku ngomong itu semuanya itu kita lakukan manual crossing polinasi. Di antaranya antara musangking dengan bawor. Ada beberapa manfaat yang kita dapat lah dari manual crossing tersebut. Ini bawor, ini musangking. Ini yang lagi kelihatannya yang diterima di pasar, banyak permintaan dari Jakarta itu mustangking ya? Musangking duri hitam. Duri hitam ya? Iya, luar biasa kalau itu. Ini sudah berapa bulan ini? Kelihatan sudah cukup. Tanggal 5 Februari besok berarti ini genap usianya itu 6 bulan atau 6 setengah bulan. tahun. Kemarin kita tanam bibit yang ketinggian kurang lebih sekitar 1,5 meter. 1,5 meter. Ya, usia bibit kurang Ini lebih sudah sekitar hampir 2 meter ya selama 5 bulan. Ya. Perkiraan dari umur sekian yang masih rawan dan perlu pemupukan, dan ini punyanya Pak Adi sudah semi profesional ya, penyiraman menggunakan pompa secara otomatis, semuanya akan terpompa, tersirami semuanya, diambilkan dari air sungai. Kemudian ini akan berbuah kira-kira kapan Pak? Kita targetkan di 2 tahun, nanti jatuhnya masuknya di 2 tahun setengah sesuai dengan umur durian masak. 2 tahun setengah nanti target kita sudah bisa merasakan, entah itu berapa butir ya, tapi di 2 tahun setengah ke depan saya targetkan ini sudah bisa merasakan hasil dari buah yang ada di sini. Pak, tip apa yang perlu investor ketahui ya, istilahnya di sini ada jagung, itu apa namanya, dalam pertanian kan berdampingan dengan durian. Untuk lebih hemat caranya bagaimana supaya biaya tenaga kerja terutama. Jadi kenapa itu ada jagung? Karena kebetulan aplikasi yang di sini mengikuti aplikasi saya yang ada di kebun Sukorejo. Kenapa sih? Karena kita berusaha untuk menghemat biaya per bulan, artinya untuk tenaga kerjanya. Dengan luas tanah 1,3 hektar ini, ketika kita hanya murni memanfaatkan tenaga kerja yang full merawat durian, maka kita akan biaya cukup besar. Dengan metode silahkan ditanam, ada jagung, ada apa, dengan hasil dari tanaman tersebut kita berikan kepada yang bersangkutan merawat durian ini. Kita kan per bulan cuma hanya menambahkan sesuatu yang sifatnya mungkin tidak seberapa Intensif ya, intensif. Hanya insentif aja. Ya, artinya tapi hasil dari jagung, ada kacang, ada apa, silakan diambil oleh penjaga kebun. Kita tidak minta. Yang penting durian semuanya yang ada di sini, di luar tanaman-tanaman semusim yang punya Bapak itu harus dirawat dengan baik. Baik Pak Agus, terima kasih. Pemirsa, nanti kita kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Salam tani untuk kita. Mari perdayakan petani Indonesia seperti di Thailand. Bahwa seperti orang Pak Agus ini sangat berharga di negara Thailand.
di mana gagasannya, kemudian dia memberi semangat sama yang lain, kemudian dia observasi, itu sangat dihargai. Bahkan di penerbangan di Thailand itu yang negara pertanian itu diharuskan sepertiga dimuati buah-buahan untuk diekspor. Wajib kalau cara itu. Demikian pemirsa, sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Dari kami akan membuat video berikutnya untuk kemajuan petani Indonesia. Salam petani modern.